Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru saja beberapa jam pengganti daripada Ayatollah Khamenei dilantik, tapi sudah dirudal guys, tapi sudah tewas guys. Wow, luar biasa. Kok bisa? Baru juga beberapa jam. Ini kan ada semacam keanehan gitu, ada semacam kejanggalan. Kenapa pengganti daripada Ayatollah Khamenei ini tiba-tiba dirudal gitu ya, dan tepat sasaran, presisi, langsung tewas guys ya, tewas di tempat. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa teknologi daripada Amerika dan Israel ini sangat luar biasa gitu ya, seperti menguasai seluruh Iran gitu ya. Kenapa bisa presisi banget gitu ya, kenapa bisa disasar orang yang menggantikan Ayatollah Khamenei? Bayangkan, cuma beberapa jam doang gitu ya. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Dan video ini akan saya bocorkan ya, kenapa hal ini terus berulang gitu ya. Dan akan terus berulang kalau Iran masih keras kepala ya. Kemudian selain itu, bagaimana respon daripada orang Iran itu sendiri? Jadi kalau saya perhatikan di media sosial, respon daripada orang Iran itu terpecah bagi dua gitu. Ada yang nangis-nangis ya, kemudian ada juga yang nangis bahagia gitu ya, ada yang bersorak-sorak, ada yang joget-joget, kemudian ada yang nangis kejer gitu ya, ada yang nangis darah gitu ya, ada yang guling-guling dan sebagainya, macam-macamnya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling banyak yang mendukung kematian Ayatollah Khamenei atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana menurut data? Kemudian selain itu ya, saya melihat ya, warga Konoha itu banyak yang memuja-muji Ayatollah Khamenei, padahal mereka tidak tahu bahwa masalah ini kan nggak ada hubungan dengan agama gitu, tapi kita menghubungkan dengan agama gitu. Jadi warga Konoha itu kalau seseorang itu jahat, maka biasanya kalau seagama akan mereka puja-puja tuh ya, mereka nggak peduli apakah jahat atau tidak gitu ya. Nggak boleh seperti itu, kita harus benar-benar rasional gitu ya, berpikirnya itu nggak boleh picik gitu ya, itu namanya berpikirnya picik guys ya. Kemudian siapa sih yang diuntungkan dalam perang kali ini? Apakah yang diuntungkan itu orang Amerika, orang Israel, orang Iran, atau masyarakat Iran? Siapa yang paling dirugikan dan siapa yang paling diuntungkan konflik kali ini? Kemudian kenapa kita tidak peduli dengan yang namanya korban? Jadi kita itu berpikir ya, mohon maaf bagi itu videonya, pendukung Amerika mengatakan hore, bersorak-sorak tanpa memikirkan yang namanya korban ya. Kemudian pendukung Iran juga seperti itu, ketika menyerang Israel, hore ya, bersorak-sorak, tepuk tangan gitu ya. Jadi menurut saya ini ada semacam keanehan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu ya, mohon maaf ya, tidak peduli dengan yang namanya korban? Apa alasannya? Jadi di video ini akan saya bongkar ya. Kita itu sebenarnya memilih-milih korban guys ya, memilih-milih dosa kita sebenarnya tanpa kita sadari ya. Kemudian kenapa pengganti daripada Ayatollah ini cepat modiar gitu ya, masih beberapa jam sudah modiar, sudah tewas gitu ya, tewas di tempat. Apa alasannya? Apakah karena Amerika nggak suka? Apakah karena Israel nggak suka? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, di video sebelumnya saya udah ngomong ya, pengganti daripada Ayatollah Khamenei ini adalah orang yang pro terhadap Amerika dan Israel. Tapi banyak tuh yang mengatakan, nanti pasti penggantinya keluarga daripada Ali gitu. Buktinya pengganti daripada Ayatollah Khamenei ini keluarga Ali ya, masih ada hubungan dengan Ali, yaitu Ali Reza ya. Jadi menurut saya pribadi, Amerika itu marah ya ketika Ayatollah itu digantikan. Harusnya pengganti daripada Ayatollah itu yang pro terhadap Amerika, pro terhadap perdamaian ya, kemudian bukan otoriter ya, kemudian sistem negaranya juga harus dirubah gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi kalau saya perhatikan itu, para elit-elit daripada Iran itu masih belum sadar bahwa mereka itu kalah gitu ya, masih keras kepala. Dan di Indonesia juga kalau saya perhatikan seperti itu, masih banyak orang yang mengatakan bahwa Iran itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Iran itu pasti melakukan perlawanan, bla bla dan sebagainya. Ya, saya yakinnya Iran juga akan melakukan perlawanan, tapi tidak sekuat kalau ada pemimpinnya, tidak sekuat kalau ada Ayatollah Khamenei ya.
Jadi makanya Amerika menggunakan strategi potong kepala gitu ya. Strategi potong kepala itu membunuh pemimpinnya ya. Ibarat ular ya, kepalanya sudah dipotong, sekarang tinggal ekornya ya. Jadi kalau kalian lihat ya ada rudal ke Israel ya, ke Dubai dan lain sebagainya, itu bentuk daripada ekor-ekornya gitu. Kalau ular kan biasanya kalau meninggalkan, kalau dipotong langsung ini ya, ekornya itu kemana-mana gitu ya, seperti itu ya. Walaupun nggak tepat sasaran ya, walaupun mereka mengatakan bahwa Netanyahu meninggal. Di video sebelumnya sudah bahasnya, ini hoax guys, itu berita hoax, jangan dipercaya. Jadi gini, mohon maaf bagian itu video, kalau saya perhatikan itu orang-orang yang mendukung Ayatollah Khamenei ini banyak banget di Indonesia kalau saya perhatikan, dan mereka biasanya mabuk agama, nggak bisa memisahkan antara agama dengan Ayatollah Khamenei. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, sekarang ini nggak tahu ini mungkin perasaan saya atau tidak ya, sekarang ini lebih banyak kalau saya perhatikan yang bukan mendukung ya, maksudnya lebih banyak yang masih emosi gitu ya atas kematian daripada Ayatollah Khamenei. Emosi di sini ya mungkin emosi sesaat ya, sekitar 70% ya kalau saya perhatikan emosi dengan kematian daripada Ayatollah Khamenei. Tapi biasanya seperti ini ya, lama-lama nanti kalau mereka sudah nggak emosi lagi, mereka introspeksi diri ya, lihat fakta ya, karena sekarang kan zaman internet ya, lihat fakta yang sebenarnya ya, tahu bahwa Ayatollah Khamenei ini punya sejarah kelam ya, pendemo dibunuh dan lain sebagainya, yang beda pendapat dibunuh, dibungkam dan sebagainya ya, mungkin mereka akan baca faktanya gitu, cari tahu faktanya gitu ya, mereka akan penasaran kenapa Ayatollah Khamenei meninggal. Ya, dan pada ujung-ujungnya kalau saya perhatikan ya, Iran itu ya harus menentukan masa depannya gitu ya. Dan yang paling cocok menurut saya pribadi, Iran itu lebih baik inilah, lebih baik kembali ke seperti zaman Persia ya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Kenapa? Karena itulah DNA daripada orang Iran itu sendiri ya, kembali ke akar budaya mereka, kembali ke leluhur mereka, yaitu ke zaman Persia. Itu baru aman dan damai gitu. Berhentilah ya mengopi budaya orang lain gitu ya, berhenti ya meniru budaya orang lain. Kita juga seperti itu, jangan meniru budaya-budaya luar, nggak boleh seperti itu ya. Ya kita harus fokus dengan budaya kita ya, karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka meninggalkan ajaran leluhurnya, nggak ada. Itu sangat-sangat penting guys, tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah Israel itu akan kalah melawan Iran? Enggak. Di video sebelum saya udah bahas nih, nggak bakal ya. Karena Iran itu sudah lumpuh sebenarnya tanpa kita sadari ya. Dan berkali-kali saya mengatakan seperti ini ya, di video saya sebelumnya banyak tuh yang marah-marah, kamu sok tahu ya, kamu pengamat odong-odong, kamu pengamat abal-abal. Enggak, justru pengamat abal-abal itu ya yang diundang di televisi nasional ya, kompresor bocor yang sering ngomong di media sosial atau di TV nasional, itu yang sebenarnya yang ngaco gitu ya. Buktinya ya prediksi mereka meleset semua kan. Mereka mengatakan, Iran itu nggak bakal tersentuh oleh Amerika. Amerika pasti takut ya. Israel pasti takut ya. Iran itu ya punya teknologi dari Rusia, dari China dan sebagainya. Padahal tanpa kita sadari, Rusia dan China itu memperlakukan Iran itu seperti ya orang yang beli gitu ya. Customer gitu ya. Bukan mitra gitu ya, maksudnya bukan seperti membela negaranya sendiri, enggak seperti itu ya. Jadi Iran itu diibaratkan seperti ya konsumen gitu. Jangan terlalu dieuforiakan bahwa Iran itu punya teknologi yang sangat luar biasa, enggak. Ya mereka punya drone, ya Amerika juga punya drone ya. Mereka punya rudal, ya Amerika juga punya rudal ya, jadi sama-sama punya. Kemudian Iran itu nggak fokus pada AI. Saya nggak tahu kenapa mereka membenci yang namanya teknologi ya. Padahal AI itu sangat luar biasa guys ya. Zaman sekarang ini zamannya AI. Perang ya paling cepat itu menggunakan AI. Makanya Amerika langsung mengeksekusi Iran ya. Kemudian Israel mengeksekusi Iran dengan cepat. Karena apa? Karena bantuan daripada AI. Ya, sementara warga Konoha itu masih banyak yang mengatakan bahwa AI itu haram. AI itu buatan kafir ya. Ini juga YouTube buatan kafir, HP juga buatan kafir, kacamata juga buatan kafir. Sekarang nggak bisa pakai kacamata.
Oh, kemarin tuh banyak tuh yang ngomong buka kacamatanya dong gitu ya. Sebenarnya gini guys, saya tuh lebih suka pakai kacamata karena apa? Karena ruangannya ini cerah gitu ya. Jadi agak gelap dikit gitu ya. Kemudian kalau saya ngomong itu mata saya itu kedip-kedip guys ya. Dari dulu kan sudah saya ngomong seperti itu ya. Itu mungkin aib ya. Kalau saya ngomong tuh mata saya kedip-kedip sama-sama seperti Pak Habibie gitu. Kalau saya ngomong itu seperti Pak Habibie, nggak tahu kenapa kedip-kedip ya. Dan ini keturunan, ibu saya juga, ibu kandung saya itu ngomongnya seperti itu, kedip-kedip. Adik saya juga ada yang seperti itu ya, kedip-kedip ya. Bukan berarti saya ngarang gitu. Ya, orang yang kedip-kedip itu kan biasanya kan orang yang berbohong ya. Saya bukan ngarang atau apa segala macam. Tapi nggak tahu, itu mungkin secara genetik ya. Nggak tahu kenapa ya. Jadi mohon maaf bagian itu video kalau saya pakai kacamata ya. Jangan paksa saya buka kacamata ya. Kalau Anda paksa saya buka kacamata, itu sama aja seperti saya paksa Anda buka celana atau buka baju. Kemudian bagaimana dengan korban-korban yang ada di Iran atau korban-korban yang ada di Israel ya? Jadi gini guys, sebenarnya menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya justru Amerika menggunakan atau menginvasi Iran itu menggunakan strategi potong kepala itu justru lebih efisien menurut saya pribadi. Justru lebih mengurangi yang namanya korban gitu ya, korban jiwa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kepalanya sudah dipotong, ya maka perang akan cepat selesai. Kalau semakin lama perang terjadi, maka semakin banyak korban kan. Jadi ini strategi yang sangat jenius menurut saya pribadi ya. Sama seperti ini misalnya. Di Konoha itu kan ada pengamat abal-abal atau pengamat odong-odong mengatakan, oh kita akan perang dunia ketiga, bla bla bla. Enggak, kita nggak perang dunia ketiga. Gimana kita mau perang dunia ketiga coba? Ya, kalaupun perang dunia ketiga, Indonesia pasti nggak diajak guys ya. Kita tuh nggak diajak tahu guys. Kenapa kita nggak diajak? Karena kita mabuk agama gitu. Kita nggak bisa diandelin gitu ya. Kita berperang itu mengandalkan doa gitu ya. Gimana mau diajak ya kan? Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian, kenapa tidak bakal terjadi perang dunia ketiga? Saya tuh berbeda guys daripada orang-orang sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga, perang nuklir dan sebagainya. No. Justru menurut saya pribadi, nuklir itu sendiri yang bikin perang dunia ketiga itu tidak terjadi. Hah? Maksudnya gimana? Jadi gini, ini agak membingungkan ya, gini. Jadi kalau di setiap benua atau di setiap negara itu punya nuklir ya, maka mereka akan menahan diri untuk perang. Kalau terjadi perang nuklir, bukan cuma musuh yang hancur, kita juga hancur kalau perang nuklir. Sama seperti Rusia dan Amerika. Jadi kalau mereka perang nuklir, bukan cuma Rusia yang hancur atau Amerika yang hancur, semua hancur gitu. Ya. Jadi yang perang hancur gitu ya. Jadi itu semacam ya senjata makan tuan. Justru setelah ditemukan nuklir itu ya berhenti jadi perang dunia ketiga. Sudah lama ya perang dunia ya nggak terjadi kan. Jadi menurut saya pribadi seperti itu guys ya. Mungkin ini pendapat yang paling gila mungkin ya. Mungkin ini pendapat yang paling beda gitu ya. Biasanya orang-orang mengatakan kita akan perang nuklir, perang dunia ketiga. Enggak, itu dagangan mereka guys ya. Itu cuma konten doang ya, nakut-nakutin. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau yang nonton film bodoh gitu ya. Saya pengen yang nonton video ini pintar gitu ya. Justru nuklir itu sebenarnya yang menghalangi perang dunia ketiga. Jangan berpikir bahwa perang dunia ketiga itu akan terjadi. No. Sebenarnya perang dunia ketiga itu kan sudah mulai, yaitu perang dingin, perang tarif, perang ekonomi. Perang yang dimaksud itu mungkin perang dunia keempat, yaitu seperti perang dunia kedua yang menggunakan senjata dan sebagainya, bedil-bedilan gitu. Enggak. Itu nggak bakal terjadi ya. Jadi apapun itu kalau saya perhatikan ya, kalau di satu negara terjadi perang, biasanya yang diuntungkan itu para elit-elitnya gitu ya. Kemudian Kementerian Pertahanan itu yang paling diuntungkan. Ya, yang paling dirugikan siapa? Ya masyarakat. Masyarakat sebenarnya yang paling tertindas gitu ya kalau terjadi perang. Kalau para elit itu kan mereka bisa pakai pesawat pribadi, jet pribadi, ya pakai helikopter dan sebagainya. Mereka bisa kabur kok kemana-mana gitu. Kalau rakyat jelata kan enggak. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya perang ya. Lebih baik kita perang ide gitu ya. Perang perdebatan gitu ya.
Tapi nggak usah main fisik ya. Lebih baik kita perang di internet, nggak jadi masalah gitu. Perang ide gitu. Itu lebih baik ya. Karena perang itu kan nggak bisa dihindari sebenarnya guys. Dunia ini nggak pernah berhenti perang guys. Tanpa kita sadari. Tapi perangnya bentuk apa dulu? Ya perang ekonomi ya. Sampai sekarang kan masih perang ekonomi kan. Makanya ada istilah embargo. Iran itu kan udah diembargo, udah lama banget tuh diembargo oleh Amerika. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, bla bla bla, ya salah sendiri kenapa melawan Amerika gitu. Kalau butuh Amerika kenapa nggak kerja sama gitu ya. Kalau kita diembargo ya kemudian kita itu merasakan kepedihan, ya udah jangan macam-macam dengan Amerika, ya udah kerja sama aja gitu ya. Kenapa sih nggak kerja sama? Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, ya, emang nggak ada gitu ya di dunia ini negara yang nggak jahat. Ya ternyata mereka jahat ya. Kita tuh cuma milih-milih dosa aja. Kita tuh pendosa guys ya. Saya juga pendosa. Saya bukan orang suci guys. Bukan gimana? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.